Emang. Kalau fashion. Kalau aku sih enggak sih, Berarti Kak. keren dong. Bang Ai, Enggak ada yang Kak keren. udah bagus badannya. Yang keren yang nonton kita semua. Karena baik-baik. Mereka Oh tuh kalau aku pasti. suruh beli apa, mereka pasti beli. Tapi demi kebaikan artisnya. Gitu. Oh oke, paham. Jujur ya, Makanya. siapa Wisnu? Gua itu demen dangdut itu semenjak si Lesti nyanyi. Oh Gue iya, awalnya iya. nggak demen dangdut. Ini gue Iya, bukan iya. mengejek atau menghina artis dangdut ya. Gue suka dangdut semenjak Lesti nyanyiin. Karena biasanya kalau dangdut itu kan cuma nyanyi doang. Sebelum-sebelumnya tuh lebih banyak kayak gerakan, goyangan seksi dan sebagainya gitu kan. Cuman Iya. semenjak semenjak si Lesti nyanyi, dangdut itu ada wibawanya dan keren banget. Iya emang semenjak dangdut yang nyanyi anak-anak muda dan klasik ada wibawanya. Iya, makanya gue langsung langsung suka. Terus habis itu gue juga ngeliat beberapa penyanyi kayak si siapa tuh yang Dangdut Akademi Asia yang menang itu, yang cowok, Jidan, bukan Jidan, siapa sih namanya? Itu bagus banget suaranya. Yang bisa cengkok India itu loh. Ildan. Apa itu? Materi Embul kapan pulang ke Jakarta? Udah pulang kayaknya Embul tuh Putri itu siapa? dipanggilnya maksudnya Embul. Embul kayak kamu Oh, Embul. Kamu Muhammad juga nah kalau Embul. lu sendiri tinggal di mana sih, Wisnu? Aku Wisnu suruh tinggal di kamu mana sih? Muhammad Kapten. Aku tinggal di hati orang-orang yang menyayangiku. Oh, berarti banyak ya? Nomaden Amin. berarti ya? Oh iya, Vildan Enggak namanya. nomaden juga. Itu ada nonton. Iya, Apaan? Adam. Kenapa emang? Sarah. Ya kenapa emang? Emang gak boleh ngobrol sama manusia? Masa gue udah ngobrolnya sama tumbuh-tumbuhan? Gila kali ya? Vildan, iya. Family. Vildan, betul-betul si Vildan. Itu suaranya bagus banget sih. Gue salut banget sama dia. Gue pertama dengerin dia nyanyi pas audisi, itu gila nih orang, keren banget suaranya. Cengkoknya itu, terus juga Oke. suaranya tinggi kayak cewek, betul gak sih? Ya Key-nya udah. itu tinggi banget Sekarang kayak ngomongin cewek. Vildan kan udah. Aku boleh ngomong gak sih? Boleh, ngomongin apa ayo? Oke guys, jadi kalau kalian pengen dan Ai sehat dan juga stamina tetap terjaga dengan makanan-makanan sehat tapi enak, kalian bisa langsung pesan ke Kang Muhammad. Kalian langsung order nih ya. Boleh. Yang sayang sama yang cinta sama Bang Ai, langsung order nanti. Kami coba share di Instagram story ya. Jadi kalau misalkan kalian mau mesenin Bang Ai, bingung mau mesenin makanan apa, kasih makanan yang paling sehat, yang bikinan dari Kak Muhammad. Itu makanannya healthy food, makanan sehat yang bisa bikin badan kita nggak bengkak. Begitu. Ya Setuju. guys. Nih, gua kasih tahu masalah simple ya. Jadi kebanyakan kalau cewek-cewek kayak gini kan biasanya dia ngerasa, oh kok badan lu cepet banget gemuk sih? Tahu nggak alasannya itu apa? Kalau misalkan dia seharian tuh makan sedikit, cuman tiba-tiba paginya masih kelihatan gemuk. Itu permasalahannya satu, dia kebanyakan konsumsi garam atau enggak mecin. Karena makanan tersebut itu mengunci kadar air. Jadi lu akan terasa haus terus saja banyak minum. Nah, kadar airnya itu yang bikin lu jadi gemuk. Tapi bukan gemuk lemak ya. Jadi kalau misalkan besoknya mau kelihatan kurus, kalau bisa garam itu dikurangin. Jadi besok bisa turun 2 kilo atau sekilo sehari. Oh, Nah itu. berarti harus kurangin garam ya sama yang Iya. asin. Iya, asin itu dia ada zat yang dimana bisa mengikat kadar air dalam tubuh. Oh, jadi gitu. kalau misalkan mau kelihatan kurus langsung, kalau bisa malamnya jangan makan yang asin-asin atau yang gurih-gurih. Nanti bisa aus terus minum-minum. Malam ada yang makan bakso berarti itu yang bikin gemuk ya? Bisa jadi, karena nanti bakal aus terus loh. Oke, guys tolong bilangin Bang Hari. Gue ngomelin dia makan bakso karena gue pengen dia kelihatan bagus, ganteng di foto. Hai Gary, baik. Miss you too. Orang Bali nih. Jadi, si Wisnu, foto-foto lo bagus-bagus loh di feed loh. Makasih Kak. Baju-bajunya. Makasih Kak. Tapi bagus loh konsumsi air tiap hari. Iya wajib kalau air mah.
Sebenarnya kalau konsumsi air bagus kan, gue ngomong ini untuk orang yang pengen kelihatan kurus, terutama cewek-cewek. Cewek-cewek itu kan dominan kayak, kok tiba-tiba gue gemuk sih pagi, gue gendut sih pagi gitu. Itu biasanya karena satu, karena malamnya itu konsumsi makanan atau makanan yang gurih-gurih lah, atau yang banyak garam. Anaknya kena semprot mau. Itu siapa sih Putri kesemprot? Iya, si Putri sama Ari emang kadang suka susah. Kan mereka cepet banget gendut. Aku suruh jaga makan, mereka ya tahu deh jaga apa enggak. Iya, masalahnya kalau misalkan artis itu kan penampilan yang dilihat. Jadi harus hati-hati sama penampilan. Jadi jangan sampai Bener banget. nanti gara-gara penampilan nilai nilai apa sih namanya? Nilainya bakal turun. Biasanya kayak gitu sih. Maaf, kalau minum kopi bisa gendut nggak, Bang? Kalau minum kopi itu kan kafeinnya banyak. Better kalau lu memang gym atau nggak nge-gym, bagus minum kopi. Better jangan yang manis ya. Lebih yang kayak apa namanya, black coffee. Black coffee itu kafeinnya bagus. Dia bisa memacu jantung, jadi bikin kita keringetan. Lagi di Bentar. mana? Lagi di GI sekarang. Lagi di Starbucks GI. Ya Allah, Starbucks gay banget. Iya, tadi gue abis nganter makanan. Abis nganter makanan ke rumah sakit Dr. Waluyo. Aku udah selesai makannya. Udah. Oh, habis nganter makanan. Aku udah selesai makan, tapi jangan suruh aku goyang ya. Ntar ke Emang Muhammad biasa goyang? Hah? Emang biasa goyang? Atau digoyang? Coba tanya sama anak-anak Harput deh. Materi goyangnya kayak gimana coba? Rasanya gimana? Ya, Asik. food lover. Kok rasanya sih materi coba kayang? Emang lu biasa kayang? Aku waktu itu pernah jadi yang nonton kan sampai 500 apa berapa gitu. Pokoknya sampai hampir mau 1000. Aku live sama manajer Putri sama roadman-nya. Katanya kalau misal live-nya nyampe 1000, Kawis tuh kayaknya aku beneran kayang malam-malam. Nah, ini ada si Rizky Cua, kalau lagi diet boleh nggak sih makan nasi putih? Kalau makan nasi putih nggak apa-apa, tapi disarankan itu jangan setelah maghrib ya, karena kalau misalnya setelah maghrib itu kan kita nggak ada kegiatan gerak atau olahraga biasanya ya, jadi itu bikin yang nimbun lemak dan nimbun karbo. Jadi seharusnya kan kalau kita tidur metabolisme tuh kenapa? Nggak apa-apa. Ya, kalau gitu, metabolisme itu bagusnya diproduksinya itu pas lagi tidur. Jadi bukan lemak dulu yang dibakar, tapi malah karbonya dulu. Nah kalau kayak gitu malahan bikin cepet gemuknya tuh di situ, lemaknya nggak berkurang. Saya di Jakarta goyang belut listrik. Kesetrum dong. Biasa kesetrum memang. Diet kok nasi putih. Nah sebenarnya kalau nasi putih sebenarnya nggak masalah, cuman harus dikurangi. Kadang-kadang ada orang yang diet tuh tiba-tiba langsung ekstrim. Itu resikonya nanti apa sih namanya, metabolisme. Makan hati-hati keselak. Wiratobi pinter nggak tuh? Pinter. Dia kan sudah pernah mengalami namanya diet. Kita kan juga pasti pernah juga. Waalaikumsalam. Naknu siapa? Aku. Oh, siapa nih si Rizky ya? Porsinya gimana kalau makan nasi putih? Kalau biasa step by step aja. Kalau mau diet itu biasanya nasinya kan 1 piring, dipotong jadi setengah. Kalau misalkan itu diganti sama sayur-sayuran. Kalau misalkan ngerasa setengah sudah kebanyakan, dipotong lagi jadi 1/4. Kalau misalkan sudah ngerasa makan nasi udah bisa dikurangin tanpa nasi, makan sayur-sayurannya aja. Itu pasti sehat kok. Yang penting ingat, makanannya kalau bisa diganti. Jadi gini, kalau gue metode untuk diet, lu mau makan nasi putih, cuman yang manis ilangin. Kalau mau minum yang manis, lu nasi dikurangin. Itu bisa nurunin berat badan cepat. Gitu. Wisnu juga. Wisnu kan kurus ya? Enggak, aku nggak kurus. Coba, geng, aku kurus apa montok? Tolong jelaskan ke Kak Muhammad. Kamu udah mandi nggak sih?
Tuh udah mandi Aku belum? belum mandi, aku baru kelar nge-gym, aku baru kelar workout, tapi aku Ini workout lagi tadi. susahnya. Next time gue ketemu sama Putri boleh nggak ya? Mak, Nggak ciptaan gue boleh. yang belut listrik. Oh nggak boleh. Gue juga nggak kenal sama dia sih. Harus ada yang kenalin dulu. Dia apa sih? Porsi nasi putih cewek sekepal tangan kan kak. Sekepal tangan tuh Tuh, kata kebanyakan loh. anak-anak. Tuh, montok banget. Montok Materi banget. montok. Mana ada materi kurus, Uh, nggak ada. oh Bohai. ulala. Langsung rame ya. Mandiin dong Bohai. tuh, mandiin tuh. Guys, aku dikatain kurus sama Kak Muhammad. Tolong ya jelaskan seberapa montok aku, Rara, dan lain-lain. Ulala. Emang sementok itu ya? Maklum lah. Oh, montok. Montok Porsinya sampai sekepal bikin atau 3 sendok. Gimana sih? Iya, 3 sendok makan juga nggak apa-apa. Atau 5 sendok makan nggak apa-apa standarnya. Tapi jangan Nah, langsung ini diturunin baunya. langsung drastis. Kalau kurus nanti materi kayak triplek. Iya. Emang sampai Kak Muhammad seperti itu tuh, ya? Kak Muhammad tuh Kak, belum lihat body materi secara langsung, guys. Jadi, Kak Muhammad bilangnya kurus. Biarin aja. apa tuh dia bilang? Harput. Aku dok, kalau diet, gue bukan dokter ya. Ini gue lebih pengalaman aja, karena kan gue ngajar fitness, sekaligus gue juga suka ngasih masukan buat orang yang diet. Kalau untuk diet sendiri, semua balik lagi tergantung. Boy, dia bukan Metabolisme dokter. orang tuh masing-masing beda-beda. Dia bukan dokter. Perempuan itu gendut. Putri Perempuan punya itu gendut wanita. itu seksi. Balik lagi sih gue lebih ya tergantung orang ya. Ada orang yang suka cewek gemuk atau semok, ada juga demen cewek kurus. Ya, jadi Kalau balik Kak lagi Muhammad pasanganmu demennya tuh apa sukanya gimana? kemana? Kalau Kalau kamu, gue sukanya yang semok. oke. Iya dong. Izin dulu sama Menteri kalau mau ketemu Putri tuh, izin dulu. Boleh izin nggak? Hah? Ada yang ngomong katanya kalau mau ketemu sama Putri mesti izin dulu. Boleh ketemu nggak? Boleh izin nggak? Izin kemana sih? Sekolahan kali ya? Tapi Lalu lagi kan pansos sama keteknya. Wisnu. Enggak kok, dia nggak pansos. Dia membagikan cerita hidupnya, pengalaman hidupnya untuk menjaga badan biar tetap sehat. Pansos itu sebenarnya apa ya? Nggak ada. Kalau di antara dua orang yang saling berkualitas hidupnya. Tapi kalau misal aku ngobrolnya sama orang yang nggak berkualitas, ya berarti dia mau pansos. Tapi kalau Kak Muhammad ini kan punya kualitas, jadi nggak ada pansos. Jadi Kak Muhammad adalah membagikan cerita hidupnya kepada Harput Lovers. Benar nggak Harput Lovers? Boleh Kano, aku nggak suka sama semoknya, maunya sama yang punya ram. Ram tuh apa sih maksudnya? Nggak tahu deh. Sanjaya foto Bang Hari Soleh sama teman hidupnya Kak. Betul. Setuju apa yang diomongin si Wisnu. Karena pansos itu kan, pansos itu apa sih? Panjat sosial ya? Sebenarnya Nah, balik lagi sih. Iya, Gimana? sebenarnya pansos itu berlaku untuk orang-orang yang satu, dia tidak punya prestasi tapi dia sok kenal atau sok akrab sama orang yang berprestasi. Tapi kalau dia punya prestasi, dia punya skill dalam diri dia, misal kayak dia fotografer, dia fashion designer, dia ahli konsultan gizi atau dia personal trainer dan lain-lain. Selama pekerjaan mereka memiliki impact yang positif dalam kehidupan, itu nggak bisa dinamain pansos karena mereka ya buat apa pansos gitu loh, ya mereka kita semua saling berbagi aja, berbagi cerita dengan versi hidup yang berbeda-beda. Kalau mau tahu Wisnu, bulan Januari kemarin akhir bulan berat gue 100 kilo loh. 100 kilo. Nah sekarang berat gue berat gua 80 kilo. Target 5 kilo lagi untuk ngurusin. Nah, posisi kalau udah di angka proporsional itu biasanya semakin dekat itu semakin susah untuk diet. Mesti dijaga ketat. Kalau gua kan sekarang dari 100 ini ke berapa? 80. Berapa bulan? Karena bulan apa sih, Maret ya? Akhir bulan, berarti baru 2 bulan. Dari 100 ke 80 tuh kayak ekstra loh, maksudnya not easy to apa ya, not easy to be
80 kilo. Butuh perjuangan. So, Betul ya banget. udah. Ya gitu deh Gue pokoknya. baru Januari kemarin, bahkan gue dibilang ya bulan Januari kemarin tuh kayak om-om girang, tau nggak? Tapi gue enggak jujur loh, pas malu banget. Ini aku mau jawab ya. Berarti kalau ada yang bilang Bang Hari pansos sama Putri, apa namanya? Bang Hari pansos sama Putri salah besar dong. Ya salah besar lah karena Bang Hari punya prestasi, Putri punya prestasi, keduanya bertemu. Itu is not pansos. Menurut aku adalah kalau pansos itu adalah ketika ada orang yang tidak mempunyai kemampuan atau sebuah skill, terus mereka kayak match terus sama yang punya kemampuan dan skill, baru itu namanya pansos. Tapi kalau sama-sama punya talent atau sama-sama keduanya emang benar-benar kayak bagus, ya itu nggak bisa disebut pansos. Ini Aura, siapa namanya? Aura ya? Si Auroka, itulah pokoknya. Kalau ngomongin masalah nasi kemarin, iya betul. Sebenarnya bukan nasi kemarin, tepatnya nasi dingin. Nasi dingin itu kalorinya lebih rendah. Tapi kalau misalkan lu masaknya melalui Magicom, itu kalorinya tinggi banget. Karena apa? Kalau zaman dulu kan masak pakai dandang tuh ya. Direbus dulu, habis direbus disiram nasinya, biar kadar gulanya tuh turun ke bawah. Kayak dikukus. Nah, itu kalorinya lebih rendah. Makanya kalau zaman dulu tuh orang lebih sehat-sehat dan jarang gemuk. Jadi intinya bukan nasi kemarin ya, tapi nasi yang sudah dingin. Kalau bisa nasinya disiram lagi. Disiram sama air mateng, disiram, nanti dikeringin lagi, didiemin, itu bisa ngurangin. Begitu. Betul, materi hidup materi. Kalau menurut aku gini loh, nggak harus kita ke ahli gizi atau apa ya, tapi kita ke orang yang udah lihat dari pengalaman aja. Iya. Tapi baik lagi. Kenapa? Kalau kamu Muhammad kan perlu kita dengerin karena apa? Ya dia dari 100 kilo jadi 80 kilo. It's wow. Sebuah Dua bulan loh ya. Sebuah pencapaian yang sangat bagus, dari 100 ke 80 tuh best. Nah, kalau Hari tingginya 178, berat idealnya tuh harusnya 78 atau 80-an. Iya sih. 78. Kalau bubur sama aja bubur. Kalau cara naikin berat badan itu gampang. Mau berat badan, kalau berat badan itu dinaikin harus banyakin makan protein. Protein itu bisa bikin gemuk loh. Cuman bukan makan berlemak ya. Kalau berlemak itu jadinya nimbun lemak. Cuman kalau makan berprotein tinggi, misalnya kayak daging dada ayam, terus habis itu daging-dagingan, itu putih telur, itu bagus sih untuk, pokoknya cari aja makanan yang berprotein. Hari itu siapa ya? Hari itu siapa? Salah satu artis baru, ajang pencarian bakat Liga Dangdut Indonesia, dan dia adalah salah satu anak dari aku. Terus Bang Hari kan tingginya 173, berarti menurut Kak Muhammad berat idealnya yang harus dicapai Hari berapa? Itu tergantung sama beban tulangnya juga. Jadi kan ada yang tulang berat di tulang, atau bone yang tebel, atau bone yang tipis. Nah, itu kita mesti lihat bentuknya. Kadang-kadang kalau aku sendiri tingginya 173. Cuman kalau untuk bagusnya itu beratnya di 75, 76 itu udah bagus banget. Wow. Cuman ada juga yang 173 itu tuh bebannya berat badannya itu ada yang cuma 65 juga bagus. Jadi balik lagi sama tulangnya. Ada tulang besar sama tulang tipis gitu loh. Nah, Hari itu beratnya tuh kemarin kata dia di 80 kilo deh kalau nggak salah. Terus sekarang tuh dia lagi turun di 77 atau 75 gitu, aku lupa. Nah, itu udah bagus sih. Nah, sekarang ya baik, kalau misalkan dia memang tulang besar 70 kilo juga udah bagus. Cuman kalau dia tulang kecil itu biasanya 65, 63 gitu. Sampai tinggi berat badan laki usia 22. 188, 98 gendut nggak? Bukan gendut sih, lebih tepatnya itu termasuk oke. Cuman baik lagi, tulang lu tulang
besar atau enggak. Kalau tulang besar itu termasuk obesitas. Kalau Pendatang tulang baru ini rusuk, dangdut banyak. Nah, kalau tulang rusuk, kalau kalau tulang rusuk bisa masuk lagi kalau misalkan sudah disahkan. Kayak kayak tulang gede deh bang tuh. Maksudnya gimana? Lek iya Arif tuh kayaknya gulungan tulang gede. Bang Ari gede. Iya, dia gede di paha. Jadi dia tuh sebenarnya beratnya di paha. Pahanya gede banget. Hmm, berarti kalau kayak gitu dia termasuk bibit yang bagus loh. Termasuk orang yang kuat. Gini, kalau orang yang bebannya itu di bokong atau di paha, itu biasanya dia kuat ngangkat-ngangkat beban berat. Biasanya. Kalau kalau aku paha aku sama pantat aku bagus, berarti bisa ngangkat beban. Bukan bagus ya, tapi besar. Oh gitu. Kalau profesional Nah, gimana? Karena bentuk badan aku tuh kayak parah banget kayak Nicki Minaj gitu loh. Yang enggak Nicki Minaj sih. Kayak siapa ya? botnya gede banget dong. Enggak segede Nicki Minaj. Enggak, susah betul gua. Aku kalau Kurus. makan nasi 3 sendok terus masih lapar sayur. Masih boleh nggak sih sayur? Oh boleh banget kalau sayur. Kalau Abang Hari udah bagus tulang besar. Oh kalau kalau tulang besar ya nggak masalah. Gue karena nggak kenal si Hari dan nggak tahu bentuknya seperti apa, jadi gue nggak bisa apa namanya menjudge atau menilai ya. Aku tinggi 150, 56 gimana? Ideal itu Oh ideal. itu enggak dong, berat dong. Enggak dong, kan 50 ditambah 6 kilo doang. 150 tingginya, 56 Enggak beratnya. kalau normalnya itu dari tinggi berat badan sama tinggi itu dipotongnya 110. Jadi kalau 150 bagusnya tuh 40 kilo. 40 kilo. Di fit Kak Nu ada, lihat aja deh. Nanti gue lihat ya, 185. Obesitas itu 185-91. Buka YouTube aja Buka cari YouTube, cari. Hari Putra Lida. Bang Hari ganteng tinggi Pak. Oke. Iya, iya. Emang anak tiri Gue gue kan dipanggil ganteng. Bapak. Gue nya Terus satu dong dipanggil Bapak. Jadi anak-anak gue ya cantik dan ganteng. Coba ke Ahmad cek IG. Nanti ya, ini kan lagi live, gue juga nggak tahu. Gue malah baru tahu si Hari itu lidah dangdut. Gue jujur ya, gue nggak pernah nonton TV. Udah ada setahun 2 tahun dia nonton. Aku tinggi 155. Apa nih? 55, badan 83. Ideal berapa? Standarnya sih 45. Kalau 55, 45, mentok 50. 50-55 tuh udah bagus. Cuman biasanya 55 itu udah termasuk besar banget. Kak Wisnu photoshootnya Hari Put best banget. Ya iyalah. Itu 37-159. Itu skinny banget. Gue bilang kurus banget. Cuman kalau untuk 37, kalau misalkan di pump sama muscle atau olahraga atau gym, itu biasanya bakal lebih perfect sih. 37 itu bagus untuk di up. Kalau menurut aku, Kak Hari itu harus dibentuk dari leher. Kalau lemak di leher itu, kalau misalkan kita kardio, itu bakal turun sendiri, bakal jadi turun. Karena proses pembakaran lemak itu dari atas, dari pipi, leher, dada, baru perut. Jadi kalau leher masih bengkak, perut otomatis juga gede. Oh iya itu apa namanya buat. Kalau aku tinggi 168, beratnya 63. Ideal nggak? Ideal. Jadi kalau di sana diperiksanya pakai alat gitu. Overbone. Itu apa nih overbone? Emput belum pulang Kak Nu. Udah pulang katanya. Ntar malam Hari ada di Indosiar Kak di Lida. Siap, insya Allah nanti gue nonton jadi duta di Lida Hari Putra. Keren. Enggak, sekarang dangdut sekarang jujur ya, suaranya the best banget sih. Emang. Kamu amat aku mau Cuman mandi permasalahannya ya. gini. Oh siap nggak apa-apa. Makasih ya Wisnu ya. Nanti kita live lagi. Aku mau mandi dulu. Aku belum mandi. Siap. Gue juga dikit lagi mau ngajar. Ya udah. Ya, bye. Thank you. Ya. Makanan sehat. Ingat Kak Muhammad. Nanti aku kasih
tahu Instagramnya yang buat mesen makanannya buat Bang Hari. Atau bisa pesan juga buat Putri. Tahu buat kalian semuanya, I love you guys. I love you, Harput Lovers. Dadah. Yo, jangan lupa nanti Love malam you. nonton acara Huru Hara cuma di sini yang bikin Oh. Akan ada bintang tamu spesial malam. Gue bikin love gini deh, bikin love gini. Nah, dadah. Thank you semua. Assalamualaikum. Salam.